Kami dari kelompok hukum ekonomi internasional. Mungkin di video selanjutnya kami akan menjelaskan dan mungkin ada perkenalan juga. Stay 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 tune. tune. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jihan Fadira Natasya dengan NIM belakang 127. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Faris Banda dengan NIM akhir 120. Hai guys, kenalin aku Reina Aulia dengan NIM belakang 145. Hai guys, namaku Iban Ali Faruzan dan NIM belakangku yaitu 144. Halo, hai guys, aku Nabila dengan NIM belakang 149. Ini bisa dikat. Oh iya. Awas lah. Halo. Halo semuanya, namaku Muhammad Azmi Sakiwan Merdeka, M titik ya, dengan di belakang 141. Hukum ekonomi internasional adalah semua norma atau aturan, baik publik maupun privat, yang mengatur semua kegiatan-kegiatan ekonomi yang memiliki unsur internasional. Di mana beberapa ahli memiliki pandangan atau ruang lingkup yang bervariasi mengenai hukum ekonomi internasional itu sendiri. Sekarang aku bakal jelasin dari sudut pandang Gerhard Leibel. Gerhard Leibel mengartikannya sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan aspek ekonomi itu sendiri dari hubungan antar negara. Adapun ruang lingkupnya yaitu ada hukum dagang, hukum investasi, dan juga hukum fiskal. Adapun dalam ruang lingkup hukum ekonomi internasional itu sendiri yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip pada hukum, keputusan hakim, dan juga pendapat para ahli, sarjana, pakar pada bidang-bidang ekonomi tersebut. Dalam kasus mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kita bisa menganalisis menggunakan 3 teori. Yang pertama itu teori proteksionisme realis. Dalam teori ini menyampaikan bahwasanya negara itu bisa menaikkan biaya impor kepada negara lain. Nah, dengan kasus ini Amerika Serikat itu menaiki biaya impor kepada Tiongkok kurang lebih 200 miliar US dollar. Nah, dengan kebijakan tersebut, Tiongkok itu tidak menerima dengan kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan mereka pun membalas menaiki biaya impor kepada produk Amerika Serikat sekitar 60 miliar US dollar. Nah, selain membalas selain melakukan tarif impor yang cukup tinggi, Amerika Serikat juga memboikot beberapa produk teknologi dari Tiongkok yang salah satu contohnya gitu yang sering kita tahu itu adalah Huawei. Hal ini bertujuan untuk melindungi stabilisasi industri di Amerika Serikat. Sekian. Teori kedua adalah teori keunggulan komparatif. Menurut teori ini, negara akan memperoleh keuntungan jika memproduksi barang lebih efisien dibandingkan negara lain. Di Tiongkok memiliki keunggulan berupa biaya tenaga kerja yang relatif lebih murah, sehingga dapat memproduksi barang dengan harga kompetitif. Kondisi ini menyebabkan defisit perdagangan antara Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Untuk mengurangi defisit tersebut, Amerika Serikat menerapkan harga tarif yang cukup lebih tinggi terhadap Tiongkok yang dapat menyebabkan perang dagang. Dampaknya dirasakan secara global, termasuk penurunan harga komoditas ekspor Indonesia. Teori ketiga adalah teori rezim internasional atau WTO. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan perdagangan antar negara seharusnya diatur oleh aturan atau norma internasional atau WTO. Dalam perang dagang ini, Amerika Serikat memilih untuk menerapkan sistem tarif secara sepihak karena dalam perang dagang ini Amerika Serikat merasa tidak diuntungkan di sistem perdagangan. Tindakan tersebut dibalas oleh Tiongkok sehingga menunjukkan adanya tantangan terhadap rezim perdagangan internasional. Oke teman-teman, di kesempatan ini saya bakal menjelaskan nih bagian studi kasus. Studi kasus yang kita ambil juga mungkin familiar terhadap teman-teman ya, yaitu
perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Pertanyaannya, kenapa sih bisa terjadi perang? Nah, jadi sebetulnya ini tuh ada 3 faktor utama ya teman-teman. Yang pertama yaitu adalah faktor ekonomi. Di beberapa tahun sebelumnya, Amerika Serikat itu mengalami namanya defisit. Bahkan kalau misalkan kita lihat di tahun 2017, Amerika Serikat itu mengalami defisit yang besar, yaitu sekitar 375 miliar dolar AS. Yang artinya Amerika Serikat itu lebih sering ataupun lebih besar membeli produk dari Tiongkok daripada menjual produk kepada Tiongkok. Dan yang kedua nih teman-teman, ada masalah perdagangan. Jadi sebetulnya ini itu lebih ke praktik dagang ya teman-teman. Nah, AS itu di bawah kepemimpinannya Donald Trump itu menganggap kalau misalkan Tiongkok ini banyak melakukan praktik yang tidak adil. Salah satunya adalah subsidi besar-besaran terhadap industri di dalam negeri. Lalu yang ketiga nih, ada motif politik dan strategis. AS juga menilai bahwasanya Tiongkok itu memulai kebangkitannya, yaitu dari program Made in China 2025. Nah, yang artinya Tiongkok ini mulai merambah, menggeserkan dominasi ataupun hegemoni dari Amerika Serikat terhadap dunia. Dan itulah mengapa konflik itu terjadi. Inti perjalanan kasus ini teman-teman, jadi AS itu mengenakan tarif kepada Tiongkok itu dengan nilai yang cukup besar. Begitupun sebaliknya, karena Tiongkok juga tidak mau diam nih teman-teman. Nah, dan dampak kepada rantai pasok global itu cukup membuat hal yang signifikan ya. Jadi banyak hal yang terhambat. Dan bahkan WTO yang seharusnya menjadi mediator, itu tidak bisa berkutat apa-apa teman-teman. Karena Amerika Serikat itu menghambat bagaimana mekanisme banding dari WTO ini sebagaimana harusnya berjalan. Itu justru AS melakukan hal yang tidak ataupun keluar dari koridor norma internasional. Nah, maka dari itu teman-teman, di penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan bagaimana solusi yang harus dilakukan oleh WTO ataupun mungkin kedua belah pihak ini. Oke, WTO perlu memperkuat sistem penyelesaian dengan mengaktifkan kembali badan banding serta menetapkan batas waktu yang jelas dan membentuk tim ahli untuk menangani sengketa di bidang digital dan teknologi. Oke, solusi untuk penyelesaian konflik perdagangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang pertama, perkuat sistem sengketa antara Amerika Serikat dengan Tiongkok di WTO. Sengketa perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok dapat diselesaikan melalui mekanisme WTO agar tidak memperburuk konflik. Oke, solusi yang kedua adalah perjanjian perlindungan kekayaan intelektual yang lebih kuat. Amerika Serikat dan Tiongkok perlu membuat perjanjian perlindungan kekayaan yang lebih kuat dan tegas. Pelaksanaannya harus diawasi oleh lembaga independen serta disertai sanksi yang jelas bagi para pelanggar. Oke, solusi yang ketiga adalah reformasi subsidi dan keterbukaan informasi. Tiongkok perlu lebih transparan dalam melaporkan subsidi dan menyesuaikannya dengan aturan WTO. Jika reformasi dilakukan dengan baik, maka Amerika Serikat dapat mengurangi tarif secara bertahap. Mari kita ringkas penjelasannya. Jadi pada dasarnya, hukum ekonomi internasional itu penting banget dalam menjaga keteraturan dan kestabilan perdagangan antar negara. Tapi dalam menjalankannya tentu pasti ada permasalahannya, sehingga menyebabkan perang dagang seperti pada studi kasus kita antara Amerika dan juga Tiongkok. Perang dagang Amerika dan Tiongkok memberikan dampak yang cukup signifikan, seperti menurunnya rantai pasok global, memberikan dampak kepada negara-negara berkembang, serta menurunkan efisiensi perdagangan internasional. Setiap masalah pasti ada solusinya. Solusi yang dihadirkan adalah melakukan badan banding WTO sesuai dengan hukum yang ditentukan, membuat perjanjian bilateral atas hak kekayaan intelektual, dan Tiongkok harus meningkatkan transparansi dan Amerika harus mencabut tarif yang ditentukan. Diharapkan atas adanya solusi yang diberikan akan membuat perdagangan internasional lebih adil,
stabil, dan juga memberikan manfaat yang luas kepada negara-negara yang lainnya.